Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami dari HMJPAI UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang soal suatu hal yang sangat spesial, karena juga kita mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial juga. Kita akan membicarakan sesuatu yang cukup menarik lah ibaratnya. Kita akan membicarakan tentang beasiswa untuk teman-teman mahasiswa. Dan juga karena ini konotasinya kita melanjutkan seminar kemarin yang cukup keren, karena bintang tamunya juga kita panggil kembali pada podcast kali ini. Kita menghadirkan sesuatu yang sangat spektakuler lainnya, dimana pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin ada di seminar belum terjawab, ataupun ada bagian-bagian kecil yang memang belum tereksplor dari teman-teman, kita akan bahas tuntas di pertemuan kali ini, tentunya dengan narasumber kita, Mas Widodo. Selamat siang, Mas Widodo. Oke, selamat siang. Oke. Teman-teman, mungkin kita akan membahas ulang terkait Mas Widodo ini, karena beliau adalah tamu yang sangat istimewa bagi kami. Mungkin saya akan bacakan dulu terkait CV dari beliau. Pertama, beliau ini adalah lulusan S1 UIN Wali Songo Semarang, tepatnya pada tahun 2019 sampai 2023. Kemudian beliau ini langsung gaspol lagi ke universitas selanjutnya. Beliau menempuh perjalanan S2-nya di Universitas 11 Maret ya Mas Widodo. Universitas 11 Maret yang ada di Solo. Dan kemudian beliau sekarang ini minta doanya ya teman-teman. Beliau ini sedang menempuh perjalanan S3 di Universitas Surabaya, tempatnya di Kota Pahlawan Surabaya ya teman-teman gitu. Dan saat ini beliau juga sebagai aktif di dosen praktis S1 Teknologi Pendidikan UNESA, kemudian sebagai pandu literasi digital Kemenkominfo, dan pengurus nasional Cakrawala Indonesia Bangkit. Tepuk tangan dong. Oke. Kemudian ini juga ada fakta menarik teman-teman daripada Mas Widodo sendiri. Beliau ini adalah senior kita, tentunya senior di PAI gitu, di PAI UIN Wali Songo Semarang. Beliau juga termasuk mantan koordinator Kominfo HMJPAI UIN Wali Songo Semarang, tepatnya pada tahun 2020 sampai 2021. Berarti sudah cukup lama ya Mas Widodo? Sudah cukup lama ya. Nah, sebenarnya sudah lama sekali meninggalkan kampus hijau ini ya. Oke, berarti masih ada nuansa nostalgia saat kembali ke bumi ngalian ini Mas? Masih sama sekali, masih sama seperti dulu. Cuma yang sekarang merasa sepertinya tambah macet ya. Seperti memang tambah macet, juga banyak jalan-jalan yang bolong gitu. Karena ngalian itu kan dari bahasa Arabnya Mas Widodo, aliyun, jadi tinggi. Semakin tinggi rasa rindu kita, maka semakin tinggi juga rasa ingin kita kembali ke ngalian, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir teman-teman, beliau juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya Dema FTK, kemudian LPM Edukasi. Dan ada satu kesamaan lah dengan saya Mas Widodo, termasuk salah satu santri, namun beliau ini sudah lulus dulu di Pondok Pesantren Darul Falah Besongo, dan saya masih santri unyuk-unyuknya gitu. Mas Widodo sendiri terkait beasiswa, ini langsung mungkin kita ke pertanyaannya Mas Widodo. Salah satu hal yang harus dimiliki bagi mahasiswa itu kan kalau bisa memiliki beasiswa kayak gitu ya. Pasti semuanya nyari ya kalau terkait tentang beasiswa, karena juga pengennya meringankan beban orang tua, dan juga kalau misalnya beasiswa itu nanti akan mungkin bisa dianggap sebagai upaya untuk memperlancar studi, kira-kira seperti itu kan. Tapi kalau menurut Mas Widodo sendiri, seberapa pentinglah beasiswa ini dalam menunjang kehidupan mahasiswa di kampus? Oke, sebenarnya secara general ya, ini bukan ngobrolin beasiswa Indonesia Bangkit aja, tapi dalam konteks beasiswa secara umum, bahwa beasiswa itu nantinya ketika teman-teman misalnya punya beasiswa, teman-teman bisa lebih fokus misalnya dengan peningkatan ke skill, kemudian dengan fokus dengan hal-hal lain, aktif organisasi segala macam. Artinya teman-teman tidak dibebankan atau tidak merasa terbebani dengan hal-hal yang sifatnya finansial, misalnya seperti itu. Sehingga beasiswa itu saya anggap adalah menjadi bagian yang terpenting sebenarnya ketika mahasiswa itu melaksanakan studi, kira-kira seperti itu.
Dan masih banyak ya Mas, kalau kita berbicara tentang beasiswa, bukan hanya dari lini kampus saja, maksudnya yang internal kampus. Betul. Ternyata juga banyak ya, salah satunya mungkin BIB ini kan dari eksternal kampus atau Kemenak gitu ya. Betul, ya. Jadi sebenarnya beasiswa itu, kalau teman-teman udah mulai studi, banyak sekali beasiswa yang ditawarkan gitu ketika teman-teman melaksanakan studi. Salah satunya memang beasiswa Indonesia Bangkit ini, gitu Kak Anwar. Kalau ini Mas Widodo, ada satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, dan ini akan saya langsung tanyakan kepada panjenengan. Kalau menurut Mas Widodo sendiri ya, realita atau tantangan terbesar di lapangan terkait beasiswa ini, khususnya BIB ya Mas ya, yang jarang diketahui oleh mahasiswa itu apa sih Mas? Sebenarnya tantangan itu kembali lagi nanti ke teman-teman, kesiapannya teman-teman ketika mau mendaftar. Tentunya pertama, yang paling dasar ketika teman-teman mau apply beasiswa Indonesia Bangkit biasanya adalah kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa itu banyak sekali teman-teman yang mengeluh kemampuan bahasa itu. Ada banyak sekali calon pendaftar di tahun kemarin begitu ya, yang kalau persyaratan bahasa Inggris untuk yang TOEFL itu kan, kalau untuk jenjang S2 wajib untuk TOEFL ITP. Kalau mereka dari PTKIN kemudian mau lanjut di S2 melalui beasiswa Indonesia Bangkit itu kan harus punya sertifikat TOEFL ITP. Nah, tingkat kesulitan dari soal yang mungkin mereka pelajari dulu ketika di TOEFL PTKIN dengan mengerjakan TOEFL ITP itu kan berbeda. Sehingga kemudian ketika mereka mengerjakan TOEFL ITP dengan skor minimal yang harusnya 450, mereka baru dapat 440, 450, sehingga mereka harus mengulang itu terus-menerus. Padahal kalau kita tahu sampai saat ini untuk tes TOEFL ITP sendiri itu kan biayanya di atas, seingat saya paling murah itu 525.000 sampai mayoritasnya biasanya di 600.000 gitu kan. Bayangin kalau misalnya belum lolos ngulang lagi itu kan tantangan tersendiri. Tantangan itu Mas. Sebenarnya kalau mengulang terus itu juga akan bikin down mental kan, kita mau mengulang, wah ini takut gagal lagi dan lain sebagainya gitu kan. Meskipun sebenarnya untuk yang jurusan yang ada keagamaannya atau bidang studi keagamaan itu bisa pakai TOEFL atau kalau di UIN Songo namanya IMKA. IMKA. Itu boleh dipakai, tapi syarat minimal skornya juga cukup tinggi, 500. Jadi itu kan tantangan juga gitu kan. Apalagi teman-teman yang kadang-kadang IMKA-nya hanya tembus di 350 dan sebagainya. Terus gimana caranya mendorong ke angka 500 itu kan butuh belajar yang sangat ekstra, itu kan tantangan sendiri gitu kan. Intinya tantangan-tantangan itu sebenarnya tergantung ke kesiapan masing-masing. Ada yang sekali tes langsung lolos juga banyak, kira-kira kan gitu. Jadi kembali lagi ke bagaimana teman-teman mempersiapkan itu dengan baik. Nah, salah satunya adalah bahasa tadi. Bahasa. Gitu. Berarti memang cukup tantangannya ini di bahasa ya Mas ya, sebagian ya? Ya, mayoritas di bahasa. Kalau sampai saat ini banyak sekali yang kemudian komunikasi dengan saya itu mayoritas mengeluhkan di bahasa, karena memang itu butuh waktu kursus yang lama dan sebagainya kan itu. Dan sebenarnya kalau teman-teman mau belajar juga trik-trik untuk mengajarkan TOEFL itu ada gitu. Jadi teman-teman harusnya nggak perlu menjadikan itu sebagai tantangan harusnya. Gitu. Terus ini juga Mas Widodo, kadang kan para pendaftar ini kan ada juga yang kalau gugur kan mesti ada ya Mas ya, gitu ya. Tapi hal bahasanya itu mungkin blunder ya Mas ya. Hal blunder apa yang sekiranya itu banyak terjadi ketika teman-teman ini bisa dinyatakan gagal mendapatkan beasiswa Mas? Oke, hal blunder ya. Kalau berbicara soal hal blunder, pertama yang sering terjadi biasanya teman-teman yang mau lintas jurusan. Jadi misalnya S1-nya misalnya PAI. Kemudian tiba-tiba mau S2 ambil bidang yang 100% berbeda, misalnya dia mau ngambil ekonomi syariah dan sebagainya. Itu kan berbeda meskipun masih keagamaan dan sebagainya. Nah biasanya teman-teman itu tidak cukup kuat untuk untuk membangun alasan kenapa dia pindah ke jurusan yang berbeda. Nah sehingga menggugurkan dia nanti ketika wawancara, mayoritas itu gugur di situ. Karena dia tidak punya alasan yang kuat untuk kemudian kenapa mereka harus pindah jurusan itu. Atau misalnya teman-teman dari PAI tiba-tiba mau ambil teknik sipil, kan itu kan berbeda sekali kira-kira kan gitu. Nah, teman-teman nggak punya alasan yang baku untuk itu sehingga kemudian akhirnya gugur. Banyak yang seperti itu blunder. Kemudian blunder lainnya kalau masih dalam hal administrasi adalah salah unggah file. Itu sering kali terjadi, salah unggah file. Jadi karena di foldernya mereka mungkin nggak rapi, akhirnya ketika diunggah ke website pendaftaran yang harusnya mereka unggah ijazah, mereka unggah transkrip. Harusnya unggah transkrip, mereka unggah
surat kesehatan dan Surat sebagainya, banyak kesehatan. kebolak-balik karena biasanya kalau kita scan file atau dalam bentuk foto itu kan namanya masih bawaan ya IMG apa Iya, kode iya. kan ya kan. Itu tidak diganti namanya sehingga berpotensi ketika mengunggah di laman pendaftaran salah mengunggah file. Itu banyak sekali yang seperti Iya. itu kan gugur di administrasi nanti mereka. Itu gugur konyol lah Mas ya. Kan? Itu kan salah satu yang blunder juga. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kadang itu datang dari pendaftar sendiri gitu. Nah, itu mungkin untuk yang blunder-blunder dari Iya. beberapa pengalaman-pengalaman pendaftar sebelumnya gitu. Takutnya malah disuruh mengirimkan ijazah, malah yang dikirimkan itu tagihan listrik, kan ya lucu ya kayak gitu Mas. Jadi kebalik ya karena Iya. satu file tadi. Jadi memang ada Mas ya hal-hal yang kadang teman-teman itu mau berjuang tapi sudah jatuh duluan, itu memang dari blunder-blunder mereka Blundernya sendiri. juga. Dan kadang-kadang kita juga terlalu beberapa pendaftar itu mungkin ngerasa wah ini pendaftarnya masih dibuka lama sehingga di hari-hari detik ditutup gitu kan mereka baru mau mendaftar, mau mengunggah berkas, mau melengkapi berkas. Padahal kalau udah di detik di akhir kan biasanya kita tahu sendiri kadang websitenya down karena banyak yang akses. Akhirnya pendaftaran ditutup, dianya belum daftar karena masih memproses melengkapi file tadi. Itu kan kejadian kok teman-teman di beberapa tahun kemarin gitu. Ada yang mengalami kejadian seperti itu. Jadi itu kan blunder datang dari diri sendiri gitu kan, dari diri pendaftar sendiri. Berarti memang harus ada persiapan yang cukup kuat ya Mas dari para pendaftar ini ya. Betul, persiapannya harus kuat. Terlebih di Beasiswa Indonesia Bangkit itu pendaftarannya kan durasinya lama, 2 bulan. Dibanding dengan beasiswa lain yang kadang cuma 1 bulan, Beasiswa Indonesia Bangkit rentangnya cukup panjang 2 bulan. Sehingga harusnya untuk melengkapi dokumen-dokumen itu termasuk di dalamnya adalah melihat apakah dokumen-dokumen yang mereka unggah itu sudah sesuai atau enggak. Harusnya cukup untuk 2 bulan itu gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada yang pengennya daftar-daftar di akhir kan seperti itu. Itu kalau ada di makalah Arab itu gini Mas, man arofa bu'das safari ista'adda, ya barang siapa yang paham atas jauhnya perjalanan, jadinya ya sudah bersiap-siap jauh-jauh ya. Iya, betul. 2 bulan itu kan bukan waktu yang sangat singkat ya. Ya mungkin singkat sih daripada 12 bulan ya. Tapi kan untuk kita sebagai mahasiswa untuk mencapai 2 bulan ini mempersiapkan administrasi kan itu kan cukup lah insya Allah ya Mas. Belajar-belajar IMKA sama TOEFL ya kalau IMKA gitu. Dan kalau TOEFL IMKA itu kan bisa disiapkan karena masa berlakunya 2 tahun. Artinya ketika selama masa berlaku TOEFL dan IMKA-nya atau TOEFL-nya itu masih berlaku atau di atas 2 tahun atau tidak di atas 2 tahun, maka harusnya masih bisa dipakai. Jadi misalnya tesnya udah 1 tahun sebelumnya masih bisa dipakai. Justru persiapannya harusnya lebih sangat matang karena itu bisa disiapkan bahkan dari tahun-tahun sebelumnya kan kira-kira begitu. Jadi nggak harus 2 bulan itu. Gitu. Terus ini Mas, terkait beasiswa Indonesia Bangkit sendiri, ini kan memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Salah satunya itu kalau nggak salah harus membuat esai ya Mas ya? Betul, bikin esai, jadi harus ada esainya. Nah terkait esai sendiri nih Mas, ada pertanyaan dari saya yang mungkin cenderung kepada ini Mas. Perbedaan utama antara esai yang lolos kurasi review dengan esai yang langsung auto gagal, gimana Mas cara membedakannya? Sebenarnya di Beasiswa Indonesia Bangkit itu esai termasuk jadi di esai sendiri di Beasiswa Indonesia Bangkit itu bagi teman-teman yang belum tahu itu ada untuk jenjang S1 S2 itu ada 2 jenis, yaitu pertama adalah personal statement, yang kedua adalah komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan juga rencana kontribusi. Nah, bagi teman-teman yang di dalam negeri, maka untuk yang bagian komitmen kembali ke Indonesia nanti menulisnya rencana pasca studi dan juga kontribusi, kira-kira kan begitu. Jadi itu yang nanti mereka tuliskan. Nah, untuk sebenarnya di Beasiswa Indonesia Bangkit kalau administrasi itu esainya nggak langsung dinyatakan gagal. Tapi esai itu nanti akan dijadikan pertanggungjawaban ketika wawancara. Jadi apa yang nanti teman-teman tulis di esai, di personal statement dan juga tadi rencana pasca studi itu akan ditanyakan di wawancara. Dan itu kalau di kita mungkin kayak semacam hari pertanggungjawaban, hari pertanggungjawaban dari apa yang telah teman-teman tulis di esai tadi gitu kan. Nanti akan diwawancarai, dipertanggungjawabkan bener nggak atau istilahnya divalidasi kebenaran atau kesahihan dari esai tadi ditulis gitu. Itu. Jadi memang semuanya itu bisa kita katakan lolos, tapi nanti apakah bisa dipertanggungjawabkan seperti itu? Betul. Jadi kalau misalnya administrasi, mereka nanti akan ada pengumuman lolos nggak administrasinya. Kalau lolos berarti lanjut ke seleksi tes asesmen akademik. Kalau itu di situ lolos lagi, maka berlanjut ke wawancara. Nah di wawancara itu nanti itu adalah hari pertanggungjawaban dari dokumen-dokumen yang teman-teman tulis itu gitu.
Berarti cukup harus bisa benar-benar mempertanggungjawabkan antara. Betul. Jadi jangan sampai di esainya bilang A, tiba-tiba pas wawancara bilang B kan. Jadi nanti itu tidak sinkron sehingga akhirnya menggagalkan teman-teman di wawancara. Oke, dan bukan hanya itu ya Mas sepertinya. Kalau misalkan kita tahu di beasiswa Indonesia Bangkit ini juga bisa menyertakan CV kita ya, selama mungkin di kampus, ranah kampus. Itu benar kan ya Mas? Jadi sebenarnya sistem di data pendaftaran sendiri itu tidak mengunggah CV sistemnya, tapi menginputkan dokumen-dokumen biodata ke sana. Sebenarnya hampir mirip CV, cuma kalau CV kan kita mengunggah dokumen tuh. Oh, iya. Nah, di sini enggak. Jadi nanti ada kolom misalnya prestasi, berarti kita menginputkan prestasi. Ada kolom organisasi, kita menginputkan organisasi. Ada pengalaman kerja, menginputkan pengalaman kerja. Ada kolom terkait tentang karya, jurnal, buku, itu diinputkan ke sana. Pengalaman konferensi itu diinputkan ke sana juga. Jadi sistemnya input data. Jadi bukan mengunggah CV tapi menginput data. Ya, tapi sebenarnya data-data itu ya secara umum memang hampir sama ketika kita membuat CV sebenarnya. Oh iya. Begitu. Nah, terus terkait prestasi ini Mas ya, yang biasa disebut prestasi itu apakah kita menjuarai lomba juara 1, 2, 3 ataupun prestasi lain Mas? Misalkan kita bisa lulus tepat waktu, misalkan gitu. Gimana? Sebenarnya kalau prestasi begini, kalau misalnya di input di biodata itu memang prestasi-prestasi yang sifatnya kejuaraan, juara lomba nasional, internasional, itu yang diinputkan di biodata. Tapi kalau misalnya ketika teman-teman menulis esai misalnya personal statement atau rencana pasca studi dan lain sebagainya itu, teman-teman bisa menganggap atau mengklaim terkait tentang misalnya teman-teman pernah KKN di suatu daerah, kemudian di situ ternyata ada masalah pengelolaan sampah, kemudian teman-teman membuat program tertentu untuk menyelesaikan masalah itu kan prestasi itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman klaim sebagai bentuk prestasinya teman-teman gitu. Jadi kalau di esainya itu nggak harus yang kejuaraan dan sebagainya. Jangan sampai teman-teman nanti ngerasa, wah saya nggak punya prestasi karena saya nggak pernah ikut juara sama sekali gitu. Meskipun nanti di biodata, waktu pemilihan biodata memang nggak ada kosong, karena kan harus di situ ada kejuaraan nasional dan lain sebagainya. Cuma di esai nanti bisa ditulis bagi teman-teman yang mungkin belum punya prestasi sama sekali, apa yang teman-teman lakukan dan itu memberikan dampak kepada masyarakat, itu bisa kemudian diklaim itu menjadi sebuah prestasi, dan justru itu prestasi yang sangat membanggakan sekali karena langsung dirasakan oleh masyarakat, kira-kira kan gitu. Oke, berarti bukan hanya terpaut kepada juara 1, 2, 3, tapi prestasi-prestasi yang mungkin langsung berbaur dengan masyarakat, bisa membantu sesama ya. Iya, Anfa'um linnas itu berarti lebih bisa menguntungkan ketika kita mendaftar PIB ini ya Mas ya? Diceritakan saja di esainya apa yang udah pernah dilakukan gitu, sehingga kemudian memberi kebermanfaatan lah bagi masyarakat, itu bisa dituliskan di situ. Oh, berarti nanti itu berbentuk kayak narasi gitu ya Mas? Narasi, jadi personal statement sendiri itu bentuknya adalah narasi, ada 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian yang komitmen kembali ke Indonesia atau rencana pasca studi atau rencana kontribusi itu juga sama 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi jumlahnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus ini Mas, ketika di tahapan wawancara kan ya mesti Mas ya, kita itu biasanya kalau mahasiswa itu sering mempertanyakan ini terkait nilai sikap Mas. Bagaimana ketika misalkan nanti itu kita diwawancarai oleh penguji ya, nanti kan berarti diwawancarai ya Mas ya. Betul. Bagaimana cara bisa membranding diri kita ya Mas ya? Kira-kira terkesan memang kita memberikan semaksimal mungkin terhadap apa yang ada di diri kita, tapi tidak bisa tidak terkesan sombong gitu. Tidak terkesan sombong. Iya. Pertama yang harus teman-teman garis bawahi, misalnya biasanya kan teman-teman yang pernah ikut kejuaraan nasional dan internasional segala macam, kejuaraan itu kan kadang-kadang kita kemudian memaparkan itu dalam bentuk pemaparan kayak list CV. Jadi saya pernah juara ini, saya pernah juara ini, saya pernah juara ini. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang mereka lupakan, itu adalah menceritakan perjalanan mereka untuk meraih itu, atau hikmah apa yang mereka dapetin ketika mereka mendapatkan kejuaraan itu. Itu kadang-kadang lupa untuk kita ceritakan gitu ketika wawancara nanti. Padahal itu yang sebenarnya ingin kita cari. Misalnya teman-teman lolos
juara satu lomba dai misalnya, diceritakan saja bahwa bagaimana perjalanan dia, jatuh bangunnya dia, karena nanti di situ akan kelihatan, oh ternyata orang ini itu orang yang nggak gampang nyerah, oh orang ini adalah orang yang sangat berkomitmen dengan tujuan mereka. Misalnya seperti itu, sehingga kan di situ bisa kelihatan bahwa pendaftar ini dia punya sifat integritas yang sangat bagus, punya tanggung jawab yang sangat bagus gitu kan, itu nanti akan terlihat gitu. Jadi kalau nggak mau terkesan sombong ya tadi diceritakan saja alurnya ketika mereka mau mendaftar kejuaraan lomba dan sebagainya. Jatuh bangunnya itu bagaimana bisa mendapatkan juara satu, bukan terkesan Anwar juara satu dai, Anwar juara satu dua. Iya, kadang-kadang kalau misalnya ditanya pewawancara apa prestasi kamu di bidang ini, terus menjawab saya pernah juara satu ini, tapi kan nggak diceritain untuk hikmah di dalamnya kan tidak didapatkan, sehingga itu nanti teman-teman jadi terkesan kayak hanya sekedar membanggakan kejuaraannya tapi tidak mengambil hikmah dari perjalanan itu. Ini juga Mas, kalau misalkan kita mau ini kan termasuk prestasi kan, kita harus juga curi start ya Mas ya, dari kan tentunya banyak yang berminat di PIP ini ya Mas ya. Banyak sekali. Cara untuk mendapatkan ya prestasi misalkan seminimal-minimalnya itu berapa sih Mas? Sebenarnya kalau prestasi kejuaraan ya. Kalau untuk mendapatkan prestasi Bangkit itu nggak ada batas minimal ya, kalau punya yang dipakai. Kira-kira gitu. Tapi teman-teman juga jangan sampai harapannya jangan sampai kosongan. Masa selama studi misalnya teman-teman dari S1 kan 4 tahun mau lanjut ke S2 prestasinya nggak ada sama sekali kan, itu menurut saya kan harusnya teman-teman punya lah minimal satu misalnya kan, harusnya pernah punya pengalaman untuk mengikuti kejuaraan lomba apapun misalnya kan, nah itu di tingkat regional, tingkat nasional ataupun internasional, jadi dimasukkan saja. Nah ini juga menjadi PR bagi teman-teman yang sekarang sedang S1 dan nanti ingin mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Kalau misalnya masih semester 2, semester 4, semester 6 atau sekarang kan masih punya kesempatan yang panjang untuk ikut lomba-lomba kan, berarti mereka sebenarnya bisa untuk mempersiapkan dari sekarang gitu. Jadi juga beasiswa Indonesia Bangkit ini tidak terpaut akan waktu ya Mas ya. Jadi semester sebenarnya kalau beasiswa Indonesia Bangkit itu memang diperuntukkan untuk yang akan atau baru mulai studi. Jadi bukan untuk yang ongoing. Ongoing itu misalnya teman-teman semester 7 kemudian mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, itu tidak bisa. Hanya diperuntukkan untuk yang memang semester 1. Misalnya begini, teman-teman lolos SNBP 2026, lolos PAN PTKIN tahun ini 2026 yang S1 ya. Maka dia bisa mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Gitu. Tapi kalau udah semester 2, semester 4 maka nggak bisa. Begitu. Nah, begitu juga yang S2 sama. Jadi teman-teman yang mau lanjut S2 itu bisa untuk mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Bukan yang sudah berjalan S2-nya. Kalau udah berjalan berarti nggak bisa untuk mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit. Begitu. Berarti sebelum masuk ke S1 ataupun ya semester 1 itu bisa. Iya, begitu. Nah, nanti teman-teman atau misalnya punya bukti bahwa dia diterima sebagai mahasiswa dan akan memulai perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh beasiswa Indonesia Bangkit. Misalnya untuk jenjang S2 itu kan batas mulai misalnya untuk jenjang S1 batas mulai studinya kan dia di Agustus 2026. Nah, maka teman-teman nanti bisa untuk ikut beasiswa Indonesia Bangkit dengan catatan harus kuliah di Agustus 2026 untuk jenjang S1 gitu. Oke. Jadi tapi untuk teman-teman bisa tahu di mana nanti cara mencari beasiswa tersebut, beasiswa Indonesia Bangkit ini, gimana Mas kepada teman-teman awam ataupun adik-adik SMA yang akan maju ke jenjang berikutnya ini? Oke, betul. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya lolos PAN PTKIN PAI kan sebenarnya juga bisa daftar ini kan, bisa daftar di beasiswa Indonesia Bangkit yang kemarin lolos PAN PTKIN PAI, atau yang sebenarnya pengen daftar di PAI misalnya, juga bisa daftar belum lolos tapi pengen daftar di PAI Unwali Songo, itu juga bisa daftar beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi pakainya jalur yang dia non LOE, jadi dia tidak memberikan bukti dia sudah diterima. Itu juga bisa. Begini, kalau misalnya tadi terkait tentang teman-teman memang harus mempersiapkan itu sedini mungkin, bahwa kemudian nanti teman-teman yang baru mau mendaftar itu kan harus mulai siap-siap itu. Teman-teman yang udah dinyatakan SPAN PTKIN misalnya, maka mulai dari sekarang harus nyicil TOEFL-nya yang untuk yang S1, harus nyicil misalnya TOEFL-nya, itu harus mulai dilengkapi begitu. Itu untuk yang teman-teman yang sekarang SMA, MA yang ingin mendaftar S1 menggunakan beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Tapi Mas, ini ya mungkin kita sebelum benar-benar jauh daripada pembahasan beasiswa Indonesia Bangkit ini, mungkin kalau
bisa nggak Mas Widodo bisa menceritakan asal mula adanya beasiswa ini? Jadi seakan-akan wah cukup menarik untuk kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Oke, sebenarnya asal mula Beasiswa Indonesia Bangkit ini Beasiswa Indonesia Bangkit ini sebenarnya diperkenalkan pertama kali itu tahun 2022 teman-teman. Dulu memang ada beasiswa dari Kementerian Agama namanya PBSB, itu udah lahir lebih PBSB. dulu. Kemudian ada beasiswa 5.000 doktor, itu juga ada dulu sebelum Beasiswa Indonesia Bangkit ini. Tapi sejak 2022 itu ada Beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, di dalam pernyataan yang disampaikan oleh penyelenggara dari Beasiswa Indonesia Bangkit itu sendiri, bahwa Beasiswa Indonesia Bangkit ini memang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dari keluarga besar Kementerian Agama, termasuk di dalamnya santri. Kemudian siswa-siswa yang berasal dari sekolah-sekolah keagamaan lain itu juga bisa mendaftar, misalnya sekolah Katolik ataupun dari sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan Hindu, Buddha, itu semua bisa mendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit ini. Jadi nggak cuma dari yang MA saja, dari nggak cuma santri saja, tapi seluruh keagama bisa mendaftar di sini. Sekolah keagamaan lain juga bisa mendaftar, begitu. Jadi tidak terpaut kepada sekolah-sekolah yang nuansanya madrasah, tapi semua sekolah yang ada keagamaannya bisa ternaungi dengan. Betul, bisa mendaftar. Kan ada namanya sendiri-sendiri ya kalau yang di agama lain. Kalau nggak salah kan di kita kan madrasah aliyah Ya, namanya. madrasah aliyah. Tiap di Hindu ada beda lagi namanya. Kalau di Katolik ada sekolah Katolik dan lain sebagainya. Itu kan namanya beda-beda. Itu semuanya bisa mendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit. Begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mendaftar ya kita harus tahu tempatnya juga dan harus mempersiapkan sejauh-jauh waktu agar benar-benar nanti kita itu bisa mendapatkan ataupun lolos di Beasiswa Indonesia Bangkit ini dengan mudah. Nah ini Mas Widodo, kemarin kan kita sudah seminar nih ya, yang keren banget itu. Saya sebagai penonton pada waktu itu terkesan ingin juga kalau misalkan bisa 2 beasiswa. Nah, kan sebelumnya ya, alhamdulillah saya sudah ada lah beasiswa sebelumnya. Tapi terkesan Beasiswa Indonesia Bangkit ini cukup wow gitu. Jadi teman-teman pun yang mau tanya ini malah bingung Mas Widodo. Jadi kami dari HMCPAI juga memfasilitasi teman-teman itu untuk bisa menanyakan ketika di rumah. Jadi mungkin pertanyaannya belum ada di ISDB tapi ketika pulang ada ini pertanyaan. Jadi mungkin ini Mas Widodo, mungkin kalau panjenengan berkenan saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Karena kan saya yakin bahwa kemarin teman-teman ketika seminar baru pertama kali mungkin mengenal Beasiswa Indonesia Bangkit misalnya. Sehingga kemudian ketika pulang teman-teman baru mencari lagi tuh di sosial media apa sih ini Beasiswa Indonesia Bangkit yang disampaikan mungkin ya. Kemudian baru kepikiran bahwa oh saya kayak mau tanya ini gitu, kira-kira yang gitu. Apalagi teman-teman yang kemarin ikut kan mayoritas masih di jenjang semester 2, semester 4 sehingga mungkin dari sekarang sebenarnya bisa untuk mempersiapkan nanti untuk daftar di tahun ketika mereka sudah lulus, misalnya seperti itu. Untuk persiapan S2-nya gitu. S2-nya. Oke. Mungkin menuju pertanyaan pertama saja Mas Widodo. Ini cukup menarik ini, saya juga terheran-heran. Persiapan apa yang sebaiknya mulai dilakukan mahasiswa sejak semester awal untuk mengejar beasiswa? Mungkin tidak hanya Beasiswa Indonesia Bangkit saja lah Mas Widodo. Oke, kalau secara general pertama tentunya prestasi ya. Kalau ada kemampuan bahasa silakan teman-teman untuk nyari kemampuan bahasanya. Kalau di beasiswa yang lain misalnya saya sebut beasiswa unggulan itu kan ada kemampuan UKBI namanya, bahasa Indonesia. Jadi itu ada tesnya namanya UKBI. Kalau misalnya ada di beasiswa lain ada yang mensyaratkan bahasa Inggris, bahasa Arab, silakan disesuaikan. Jadi sebenarnya kemampuan bahasa itu sangat-sangat penting sekali gitu. Teman-teman tidak bisa untuk lari dari kemampuan bahasa itu gitu. Pasti tetap dibutuhkan untuk daftar beasiswa. Itu kemudian selain beasiswa tadi kejuaraan kalau bisa dicicil dari sekarang mumpung masih semester 2 misalnya semester 4 kalau mau lanjut S2 nanti kan udah bisa diinputkan itu kejuaraan yang pernah dia dapetin ketika dia semasa studi di S1-nya. Dan juga pengalaman-pengalaman misalnya pengalaman organisasi itu juga dibutuhkan. Jadi nanti diinput di biodata. Teman-teman bisa menambahkan pengalaman organisasi. Bahkan kalau di Beasiswa Indonesia Bangkit itu pengalaman organisasi nggak cuma diinputkan di jenjang perguruan tinggi, SMP SMA-nya juga ada kolom untuk menginputkan itu. Jadi ada organisasi yang diinputkan di SMP apa, di SMA apa, di perguruan tinggi apa. Jadi kan itu dicicil dari tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau biasa organisasi-organisasi seperti itu. Jadi teman-teman yang belum bergabung ke organisasi silakan diaktif lagi berorganisasi. Yang belum pernah kejuaraan ikut lomba-lomba. Yang bahasanya masih kurang silakan untuk ambil kursus dan sebagainya untuk meningkatkan kompetensi bahasanya gitu. Berarti bahasa itu juga sangat penting ya Mas ya. Sangat penting sekali.
sih untuk kemampuan bahasa itu. Oke, jadi ada memang makalah Arab. Tadi juga saya makalah Arab juga ya Mas ya. Ini kalau nggak salah itu gini Mas. Man arafa lughata qaumin salama mimma karihim. Barang siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka niscaya dia tidak akan terkena tipu dayanya. Tipu daya. Jadi memang bahasa itu cukup penting dan slogan experience is the best teacher itu sangat penting di BIP ini ya. Oke teman-teman itu. Jadi teman-teman siapkan bahasa tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Widodo dan pengalaman-pengalaman organisasi itu sangat dibutuhkan ketika kita akan mendaftar beasiswa gitu. Nih, kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Widodo. Apa saja benefit yang kita dapatkan dari BIP? Wah, benefit ini kalau jadi mungkin langsung saya jawab aja. Teman-teman yang menekan soal benefit ini, bahwa beasiswa Indonesia Bangkit itu dia beasiswa yang full funding, jadi seluruhnya dibiayai. Jadi dana biaya hidup itu juga dapat, biaya hidup yang bulanan itu ada. Kemudian UKT-nya juga akan ditanggung secara keseluruhan berapapun besaran UKT-nya. Kemudian ada biaya kedatangannya, biaya transportasinya. Teman-teman yang nanti akan penelitian skripsi, tesis, disertasi semuanya ditanggung biayanya. Kalau misalnya teman-teman mau seminar internasional, misalnya seminar ke luar negeri gitu ya, itu juga ditanggung juga. Nah, untuk yang jenjang S2, S3 yang nanti pengen publish untuk jurnal terakreditasi, Scopus misalnya, ditanggung juga. Kemudian kesehatan ditanggung juga. Jadi benar-benar Beasiswa Indonesia Bangkit ini semuanya hampir semuanya ditanggung. Gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan melewatkan kesempatan ini karena benar-benar nanti ditanggung semuanya itu. Gitu. Kalau biasanya negara itu punya tanggungan hutang, kalau ini malah kita yang ditanggung sama negara. Jadi kemaslahatan kita itu sudah akan terjaga kalau kita berhasil di BIP ini teman-teman. Termasuk buku juga ditanggung. Jadi teman-teman nanti akan ada dana buku itu sendiri ada lagi. Terpisah dari dana bulanan, ada sendiri dana buku, itu juga akan ditanggung. Jadi luar biasa sekali ini untuk beasiswa Indonesia Bangkit. Oke, ini juga Mas Widodo. Lalu apakah ada timbal balik yang harus dilakukan setelah menerima beasiswa ini Mas Widodo? Oke, sebenarnya teman-teman kan tadi waktu menulis di rencana pasca studi atau rencana kontribusi kan justru menceritakan nanti ingin berkontribusi di bidang apa ketika sudah lulus. Nah, itu yang dilaksanakan. Gitu. Kalau bisa sesuai dengan apa yang tadi ditulis. Gitu. Yang pasti teman-teman harapannya ketika selesai studi menggunakan beasiswa Indonesia Bangkit dapat berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing di masyarakat. Itu. Berarti apa yang sudah kita tulis, ya itu yang harus kita laksanakan nanti setelah mendapatkan beasiswa tersebut. Betul. Kalau bisa apa yang sesuai dengan apa yang tadi ditulis, kira-kira gitu. Kalau tadi menulisnya misal ingin memajukan pendidikan di Indonesia di bidang literasi digital, ya nanti teman-teman setelah lulus bisa untuk concern ke sana. Kalau misalnya nanti menuliskannya di situ sebagai dosen, ya silakan untuk setelah lulus nanti bisa untuk mencari peluang untuk bagaimana bisa menjadi dosen, kira-kira kan seperti itu. Berarti visioner sekali Indonesia Bangkit ini Mas. Ya, visioner sekali karena teman-teman nanti kalau menulis rencana kontribusi itu menulisnya bukan cuma jangka pendeknya, tapi jangka menengah, jangka panjang juga ditulis. Bayangkan saja misalnya jangka pendek itu katakanlah 0 sampai ketika setelah masa studi 0 sampai 1 sampai 3 tahun. Kemudian jangka menengah 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun. Jadi bayangan kita 10 tahun mau ngapain itu aja tertulis gitu di rencana pasca studi itu. Jadi teman-teman akan jadi orang yang sangat visioner sekali kira-kira kan gitu. Malah kayak penentu takdir malah kayak. Jadi teman-teman harus tahu nanti kira-kira mau ngapain untuk di jenjang-jenjang itu. Oke. Dan ini Mas Widodo, lanjut ke pertanyaan ketiga ini, teman-teman itu sangat bertanya-tanya terkait apakah ada panduan khusus ketika kita mau menempuh beasiswa Indonesia Bangkit ini, misalkan kayak ada website resminya, buku panduannya, sehingga mungkin kita akan dipermudahkan. Dan ada lagi ketika mungkin ada skor minimal maksimalnya nggak ketika kita bisa lulus, dinyatakan lulus di beasiswa tersebut. Sebenarnya beasiswa Indonesia Bangkit itu kalau dulu kan di website namanya beasiswa.kemenak.go.id, nanti tim editor minta tolong ditulis di sini. Tapi sekarang bermigrasi ke beasiswa LPDP terintegrasi kemenq.go.id, nanti tulis di sini juga. Untuk pendaftaran yang baru, jadi memang sekarang sudah terintegrasi dengan LPDP. Jadi pendaftarannya nanti teman-teman bisa di beasiswa LPDP terintegrasi. Jadi di LPDP terintegrasi itu nanti teman-teman bisa mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit begitu. Termasuk beasiswa LPDP Kementerian Keuangan juga di sana. Jadi sekarang sudah menyatu semua ke sana.
teman-teman bisa mendaftar di sana. Nah, kalau berbicara soal skor minimal, sejauh ini Beasiswa Indonesia Bangkit itu menggunakan sistem gugur. Jadi sistem gugur itu misalnya bukan akumulasi. Jadi kalau akumulasi itu kan administrasi berapa persen skornya, kemudian tes akademik berapa persen skornya, wawancara berapa persen, kemudian baru ditentukan lulus atau enggak. Tapi Beasiswa Indonesia Bangkit tidak akumulasi. Beasiswa Indonesia Bangkit itu pakai sistem gugur. Jadi misalnya dia administrasi ternyata gagal, ya udah gagal di situ. Kalau misalnya dia lanjut nanti di akademik ternyata gagal di akademik, ya udah gagal di situ. Jadi tidak pakai sistem scoring yang sifatnya akumulatif gitu. Jadi sistem gugur pakainya gitu. Ya memang yang dipakai Beasiswa Indonesia Bangkit sistem gugur. Dan kalau misalkan sudah selesai di jenjang situ ataupun tidak lolos ya gugur secara tiba-tiba gitu. Betul, gugur. Dan nanti akan diumumkan. Jadi kalau misalnya administrasinya ada gagal, maka dia akan langsung gugur. Jadi bukan diakumulasi skornya sampai akhir baru diumumkan, enggak, tapi langsung diumumkan setelah proses seleksi itu, proses tahapan itu. Ada berapa tahapan Mas Widodo kalau boleh tahu? Ada 3 tahapan. Jadi ada administrasi, kemudian ada tes asesmen akademik atau psikologis, kemudian dilanjutkan tes wawancara. Jadi ada 3 tahapan. Gitu. Yang mudah, bukan yang mudah ya. Kalau yang mudah itu gagalnya mudah. Mungkin yang sering sekali gagal itu di tahapan yang apa Mas Widodo biasanya? Mayoritas itu biasanya di wawancara. Di wawancara. Sehingga saya paling banyak di wawancara. Jadi banyak sekali teman-teman yang gagal di wawancara karena dia tidak bisa mempertahankan argumen atas apa yang dia tulis di esainya. Jadi masih sangat kurang detail. Apalagi teman-teman yang kadang-kadang bikin esainya pakai AI. Kan banyak sekali sekarang bikin esai pakai AI. Itu kan yang tertulis itu dia tidak terukur. Jadi tidak bisa diukur. Prospek jangka panjangnya tidak terukur. Sebenarnya boleh aja misalnya teman-teman mau menggunakan AI, tapi hanya sebatas untuk merapikan kalimat. Ya. Tapi jangan sampai bikin essay kemudian diminta untuk AI yang suruh generate dari awal sampai akhir. Karena nanti yang diwawancara itu teman-teman, bukan AI-nya teman-teman. Gitu. Ini banyak sekali yang seperti itu. Jadi akhirnya gugur di wawancara karena dia tidak bisa mempertahankan argumen-argumen yang ia tulis di essay-nya. Gitu. Padahal dia yang menulis, malah dia yang nggak bisa mempertanggungjawabkan. Betul, gitu. Ini kan banyak sekali yang seperti itu. Ya banyak, bukan hanya di ranah beasiswa saja Mas, juga ranah-ranah yang lain mungkin juga banyak terkait itu. Yang menuliskan tapi tidak menjalankan seperti itu kira-kira. Dan ini Mas Widodo, ada pertanyaan yang mungkin banyak kali ditaukiti ini. Menurut Mas Widodo sendiri, tahapan seleksi BIB mana yang paling susah dan tips and tricksnya itu? Ya mungkin bahasa, mungkin selain bahasa lah Mas Widodo. Sebenarnya kalau nggak ada yang susah ya, iya. Nggak ada yang susah untuk seleksi itu. Asal teman-teman belajar ya. Kalau belajar kan berarti nggak ada yang susah ya. Jadi yang banyak teman-teman takutin itu sebenarnya di skolastik atau tes asesmen akademik. Karena di situ biasanya teman-teman kan mungkin pertama kali tes akademik atau mungkin tes psikologis pertama kali sehingga sulit untuk mengerjakan soal itu. Ya teman-teman berarti itu kuncinya ya lagi-lagi belajar kan kalau untuk tes itu. Kemudian wawancara itu ada beberapa teman-teman yang misalnya dia sudah sangat matang sama apa yang dia tulis di esainya, sangat apalah istilahnya, dia sangat paham gitu kan. Tapi ketika nanti di Zoom dihadapkan dua pewawancara yang memang sudah senior di bidangnya dia, misalnya mendaftar bidang ilmu hukum, nanti akan diwawancari oleh pewawancara yang juga kok sangat expert di bidang hukum. Jadi udah takut duluan, akhirnya apa yang tadi udah dipikirkan, udah ditulis mau disampaikan hilang semua itu, ngeblank gitu. Akhirnya nggak ada, dia nggak menyampaikan apa yang tadi sebenarnya ingin ia sampaikan gitu kan. Artinya tapi untuk mengatasi itu kan teman-teman bisa dengan berlatih, misalnya dengan belajar wawancara dengan yang sudah lebih awal lulus beasiswa, bisa nanti latihan wawancara segala macam. Atau misalnya teman-teman punya kenalan, teman-teman mau mendaftar tadi KPI misalnya, punya dosen KPI, suruh wawancara aja kan, berarti yang beliau udah expert di bidang KPI, suruh menguji esai dan pemikiran-pemikiran yang tadi teman-teman tulis kan bisa, gitu. Jadi teman-teman setidaknya pernah ngobrol langsung dengan orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya, gitu. Jadi memang benar-benar kita akan diuji dengan apa yang sudah kita tulis juga ya Mas Widodo. Betul. Ya? Kalau boleh cerita sedikit dulu waktu saya mau mendaftar, kan saya S1-nya PAI, kemudian lanjut S2-nya Teknologi Pendidikan. Teknologi Pendidikan. Nah, kebetulan dua pewawancara saya waktu itu, satu memang beliau dosen PAI dari salah satu kampus di Indonesia, satu kampus PTKI di Indonesia. Tapi beliau juga expert di bidang media pembelajaran. Sehingga full saya waktu itu apa yang saya tulis di esai betul-betul dikupas sama beliau terkait tentang teknologi pembelajaran itu. Jadi benar-benar beliau itu sangat concern sekali di bidang itu.
begitu. Jadi apa yang nanti teman-teman menjadi yang teman-teman tulis itu nanti akan dicarikan wawancara yang betul-betul sesuai itu atau yang mendekati dengan apa yang teman-teman tuju bidangnya, termasuk bagi teman-teman yang tahfidz misalnya. Yang tahfidz kan dia menuliskan itu nanti dia punya hafalan gitu. Itu juga akan dites tahfidznya. Teman-teman yang santri dipersiapkan baca kitabnya. Itu pasti juga akan dites baca kitabnya. Jadi jangan sampai udah mendaftar beasiswa santri dengan PD-nya, wah saya santri, waktu wawancara dites baca kitab nggak bisa kan. Karena teman-teman nggak tahu bahwa nanti pertama nggak tahu kitab apa yang akan dites. Oh, berarti masih belum tahu ya Mas Widodo? Nanti sistemnya biasanya Pak wawancara itu langsung share screen kitab. Langsung suruh nahunya, suruh nerjemahin, langsung itu kalau misalnya bukan santri yang betul-betul santri kadang-kadang agak keteteran di situ kan, dan itu harus belajar juga. Tapi kalau berdasarkan pengalaman Mas Lunggunya yang paling sering di share screen, yang paling sering ditanyakan itu ada Fathul Qorib. Wah, itu paling sering ditanyakan. Ini ada kunci nih teman-teman. Yang paling sering 2025 kemarin banyak teman-teman yang ditesnya itu pakai kitab Fathul Qorib. Jadi misalnya disuruh baca bab Thaharah, itu berarti disuruh baca nanti beliau share screen yang gundulan itu, yang gundul, almiah itu ya. Ya, beliau nanti kita nahunya, kemudian harokatnya nerjemahin juga, gitu. Itu untuk yang santri. Nah itu kan butuh persiapan juga sebenarnya. Itu tantangan kalau misalnya santri dia mau mendaftar beasiswa santri, tapi ternyata tidak punya kemampuan kitab kuning, ya mulai belajar dari sekarang. Gitu. Jadi untuk para teman-teman santri ini Fathul Qoribnya dilancarkan ya. Jadi teman-teman nanti akan mudah lah insya Allah kalau mau mengambil beasiswa dan itu. Minimal jurumnya paham. Jadi jangan sampai Fathul Qoribnya hafal terjemahnya tapi ternyata nahunya nggak paham kan sama aja. Jadi kalau bisa minimal lah jurumnya hafal. Lucu nanti kalau misalkan awalnya rofa malah dibaca nasab dibaca jazm balik nanti. Dan ini juga ada lagi Mas Widodo. Ya mungkin pertanyaannya sudah terjawab tapi biar penanya ini senang juga karena langsung dijawab oleh beliau. Ini ada pertanyaan. Apakah yang sudah semester 2 bisa ikut seleksi BIP? Terus bukannya BIP hanya diperuntukkan bagi yang baru ingin kuliah S2 ataupun S3? Betul, memang Beasiswa Indonesia Bangkit tidak beruntukkan untuk yang sudah berjalan perkuliahannya. Jadi yang akan berkuliah gitu. Untuk itu untuk yang Beasiswa Indonesia Bangkit. Sebenarnya untuk teman-teman yang S2 atau S3 nanti akan ada beasiswa sendiri namanya BPP, beasiswa penyelesaian pendidikan. Itu ada sendiri untuk yang udah S2 S3. Itu ada nanti biasanya dari Kementerian Agama juga dibuka di pertengahan tahun biasanya. Ada beasiswa namanya BPP. Itu untuk yang teman-teman udah S2, S3 udah mulai di tengah-tengah, udah mulai mikir tesis, disertasi, tapi butuh beasiswa nanti daftarnya di BPP bukan di Beasiswa Indonesia Bangkit. Tapi Beasiswa Indonesia Bangkit sendiri itu memang hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang akan memulai studi. Gitu. Jadi memang teman-teman saya tekankan kembali bahwasanya Beasiswa Indonesia Bangkit ini memang di awal. Jadi sebelum kita masuk ke ranah perkuliahan, Indonesia Bangkit ini menjadi titik di mana teman-teman bisa insya Allah dipermudahkan lah kuliahnya dengan adanya beasiswa ini. Jadi tapi masih banyak kan yang Mas Widodo, nggak cuma Indonesia Bangkit saja ya? Betul, kalau yang udah mulai studi misalnya ada namanya beasiswa unggulan, itu dari Kementerian Pendidikan, itu juga ada. Itu untuk yang udah ongoing, jadi udah jalan perkuliahannya bisa untuk mendaftar beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan. Jadi memang ada segmennya sendiri gitu kan. Ada misalnya beasiswa-beasiswa dari swasta kan banyak sekali, dari Jarum segala macam kan banyak juga, dari BI, Bank Indonesia itu kan banyak juga. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi kalau memang pengen dapat dari awal ya pakainya Beasiswa Indonesia Bangkit. Itu dapat dari awal. Beliau ini sangat pinter atas. Kalau misalkan kita berbicara tentang beasiswa, mungkin beliau ini bakarnya. Jadi mau tanya apa saja, kalau misal nanti kita share nomor WA-nya. Mungkin misalkan teman-teman mau menanya-nanyakan sesuatu hal yang mungkin bisa menumbuhkan rasa semangat untuk mencari beasiswa, mungkin beliau inilah jawabannya seperti itu. Dan kemudian ini Mas Widodo, pertanyaan. Jangan di spam ya teman-teman. Oh iya, karena 2025 kemarin itu nomor WA saya itu kan ada yang tahu nomor WA saya kan. Kemudian di-share ke teman-teman yang lain. Akhirnya nomor WA saya itu dibagiin ke grup-grup pendaftar Beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Akhirnya masuk semua pesan ke saya. Akhirnya banyak sehari selama pendaftaran itu ada kurang lebih 5.900 orang yang menghubungi. Itu saya udah pusing sekali.
ada 5.900. Jadi yang tahun 2025 kemarin 976 atau berapa, pokoknya banyak sekali audio yang kemudian pesannya masuk akhirnya karena nomor WA saya di-share ke banyak orang, jadinya ke spam semua. Kita tarik lagi perkataan Anwar, jadi tidak akan kita share karena jadi sebenarnya boleh di-share asal jangan kemudian dibagiin ke grup-grup yang umum, itu nanti takutnya dibagikan lagi ke grup-grup yang lebih besar, jadi pada masuk semua ke WA saya. ya, malah nanti buat grup bersama Mas Widodo nanti. Bisa Partner ke email, bisa boleh nanti emailnya aja, email tulis di sini ya. Tim editor minta tolong. Surprise tambahan ya. Tim editor minta tolong. Dan ini pertanyaan terakhir Mas Widodo. Terkait yang teman-teman ongoing tersebut itu kan mengapa mahasiswa yang ongoing tidak bisa mendaftar beasiswa Indonesia Bangkit ini? Apakah memang ada alasan tertentu dari mungkin pihak kementerian atau bagaimana Mas? Sebenarnya yang berhak untuk menjawab ini adalah pihak Puspenma, Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kementerian Agama. Karena memang regulasi dari Puspenma sendiri karena ingin memberikan beasiswa yang sifatnya full funding, jadi dibiayai sejak awal begitu. Karena memang regulasinya seperti itu, pengennya membiayai calon-calon mahasiswa yang memang sejak awal sampai akhir sehingga benar-benar di cover secara penuh, sehingga kemudian diputuskan untuk nggak bisa untuk yang ongoing gitu. Jadi memang sudah ada ranahnya sendiri-sendiri ya. Sudah ada. Untuk yang belum masuk kuliah bisa pakai Indonesia Bangkit. Kalau sudah masuk di semester 1, 2, 3 nanti bisa adalah yang lain itu. Beasiswa lainnya sangat banyak sekali. Oke. Mungkin ini Mas Widodo mungkin ada pesan kepada teman-teman yang sedang menonton agar mungkin memiliki hima yang cukup mulia, jadi ya memiliki cita-cita yang sangat tinggi dalam menempuh perjalanan kuliah ini dengan menggunakan beasiswa, karena mungkin itu sangat bermanfaat ya Mas Widodo, sangat-sangat bermanfaat. Mungkin ada pesan dari Mas Widodo sendiri untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, kalau misalnya pesan ke teman-teman, pertama ya mungkin hampir sama seperti yang tadi udah saya sampaikan. Teman-teman yang sekarang belum aktif organisasi, mulai aktif organisasi. Yang belum punya kejuaraan, mulai dicari dengan mengikuti aktif ikut perlombaan-perlombaan. Kemudian yang belum pernah sama sekali menulis artikel ilmiah, jurnal-jurnalnya mulai sekarang dicicil. Yang belum konferensi, mulai sekarang konferensi. Yang belum misalnya menulis buku, mulai dicicil menulis buku. Karena nanti semuanya akan dibutuhkan ketika teman-teman mau melanjutkan mendaftar di beasiswa Indonesia Bangkit jenjang berikutnya gitu. Itu mungkin pesan saya, jadi mulai dicicil dari sekarang. Oke, itu ya teman-teman pesan dari beliau ini, dan dapat saya simpulkan bahwasannya beasiswa ini memang sangat penting dalam penunjang kehidupan kita ketika kuliah. Bukan hanya soal materi, tapi memang di beasiswa ini kita insya Allah banyaklah yang akan ditanggung tentang kehidupan kita, baik sarana prasarana, adanya kita di kampus, kita melakukan studi, penelitian itu akan dipermudah gitu. Maka dariku teman-teman harus lebih semangat lah terkait untuk pencarian beasiswa, dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Widodo, semoga nanti teman-teman bisa melaksanakan setelah melihat podcast yang sangat istimewa ini. Dan mungkin kami bisa mencukupkan ini Mas Widodo, soalnya memang kita pembahasannya sudah cukup rinci, dan mungkin Mas Widodo juga sudah banyak menularkan ilmu, share semua pengalaman-pengalaman panjenengan. Jadi mungkin bisa kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya Mas Widodo. Oh ya, mungkin tambahan sedikit bagi teman-teman yang ingin ada kendala-kendala terkait tentang beasiswa Indonesia Bangkit ini, karena sekarang terintegrasi dengan platformnya LPDP, bisa untuk menghubungi kontak WhatsApp langsung resmi milik LPDP, habisnya LPDP di 081 31 000 4134 di bawah ini nanti. Di bawah ini. Karena pindah editor lagi. Gitu mungkin dan juga teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke DM Instagram saja, nggak apa-apa. Oh, DM Instagram. Iya. Jadi kalau tadi di WA sekarang di Instagram saja ya. Sambil bisa stalker IG-nya Mas Widodo. Iya. Apa IG-nya Mas Widodo? Di Febri, I-nya 2, kemudian .widodo. Oke, itu ya teman-teman. Nanti jangan lupa di follow. Nanti insya Allah kalau
beruntung maksudnya fullback nanti sama Mas Widodo gitu. Ya ada di bawah ini juga. Oke. Itu teman-teman. Terima kasih saya ucapkan juga kepada tim Wali Songo TV sama kru-kru yang sudah bertugas juga bisa menaungi kita dalam pembicaraan pagi hari ini sudah menuju siang lah sudah menuju siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada siang hari ini dalam podcast ini khususnya mendapatkan banyak kebaikan, banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bisa menularkan semangat untuk kita mencari beasiswa tersebut. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja dari saya Mas Widodo. Terima kasih sudah tahu tentang Semarang. Mungkin itu saja dari kami teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.